Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Itu Rani, Caca, Siska. Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menyantuni anak yatim. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mendengarkan apa yang saya ucapkan dengan seksama. Jika tidak paham, ditanyakan. Oke? Kita belajar dengan giat ya. Oke. Menyantuni anak yatim, kita akan belajar tentang menyantuni anak yatim. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu perilaku mencintai anak yatim. Kita juga akan mengetahui hadisnya, juga menghafal hadisnya, terus hikmah menyantuni anak yatim, serta keutamaan menyantuni anak yatim. Oke. Sebelumnya sedikit cerita. Suatu hari, tepatnya di hari raya Idul Fitri, ada seorang pria yang mengamati seorang anak laki-laki yang sedang duduk sambil melihat teman-temannya. Lalu pria ini menghampiri, lalu bertanya, "Wahai anakku, kenapa kau tidak bergabung dengan teman-temanmu?" Lalu anak ini menjawab, "Aku tidak mempunyai baju baru seperti mereka." "Kenapa kamu tidak mempunyainya?" Lalu si anak ini menjawab juga, "Ayahku syahid karena ia mengikuti perang bersama Rasulullah." Lalu dia dipeluk oleh sang pria ini. Sang pria ini mengatakan, "Maukah kamu menjadi anakku? Maukah aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai saudaramu?" Lalu anak ini menjawab, "Ya mau." Lalu anak ini dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya untuk diberi sebuah baju baru. Lalu anak ini kembali lagi ke tempat tersebut dengan rasa senang, rasa bangga. Lalu dia menceritakan kepada teman-temannya, "Saya ini sekarang menjadi anak Rasulullah. Ibu saya Fatimah dan ibu saya adalah Aisyah. Fatimah adalah saudaraku." Sangat senang. Dan suatu hari Rasulullah meninggal dunia. Lalu anak ini berkata, "Ya Allah, apakah aku harus jadi anak yatim lagi? Ini benar-benar yang aku rasakan. Ayahku yang sangat baik telah meninggalkanku." Dia sambil memeluk kuburan atau kuburan Rasulullah. Lalu Abu Bakar, sahabat Rasulullah, datang. "Nah, kamu tidak sendiri. Aku akan menggantikan Rasulullah sebagai ayahmu." Lalu, dari cerita ini bahwasannya anak yatim ini patut disayangi oleh siapapun, patut dicintai, patut dilindungi oleh siapapun. Itu yang bisa nanti kalian silakan berdiskusi tentang apa yang saya ceritakan tadi. Bagaimana apa hikmah yang harus diambil dari kejadian tersebut, terus apa pengertian dari anak yatim itu tersendiri. Oke. Perilaku mencintai anak yatim. Nah, perilaku ini
perilaku yang dianjurkan, karena anak yatim ini hanya mempunyai satu orang tua atau satu orang tua tunggal, yaitu ibu. Ibu ini berperan dua kali, yaitu sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi kita sebagai orang baik, kita mencintai anak yatim dengan menyayangi, apa yang dibutuhkan ditolong, dan berperilaku baik intinya. Oke, itu tadi perilaku mencintai anak yatim. Yang kedua yaitu hadis tentang mencintai, menyayangi anak yatim. Yuk kita buka bukunya. Hadisnya seperti ini. Bukunya dibuka ya bareng-barengnya, lalu disimak. An-Sahli bin Sa'bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimu fil jannah kahada wa asyari bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Itu hadisnya. Boleh simak lagi di bukunya. An-Sahli bin Sa'bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimu fil jannati kahada wa asya rabis sababati wil wusta wa farraja bainahuma syai'a. Itu hadis. Artinya apa sih? Nah, artinya seperti ini. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4998 dan 5659. Itu hadisnya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau kita mencintai anak yatim, kita akan ditempatkan di surga. Itu ganjarannya. Pasti akan ditempatkan di surga. Nah, yuk kita bareng-bareng menghafal hadis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Sahli bin Sa'bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimu fil jannati kada syarra bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Nah, diharapkan nanti hadis ini hafal ya. Oke, selanjutnya setelah menghafal, kita juga akan belajar keutamaan menyayangi anak yatim. Ada yang tahu apa saja keutamaan menyayangi anak yatim? Menyayangi anak yatim ini keutamaannya menjadi dekat dengan Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah maka akan dijamin hidupnya atau hidup di akhirat juga bersama Rasulullah, yaitu di surganya Allah. Nah, yang kedua juga dijamin masuk surga. Nah, jika tidak melakukan perbuatan dosa yang tidak diampuni. Kita menyayangi anak yatim, misalnya kita menyayangi anak yatim tapi kita musyrik, bahwasan kan musyrik ini tidak boleh, Allah tidak menyukai. Jadi kita menyayangi anak yatim, perilakunya juga baik. Yang ketiga, mendekat predikat abror. Abror itu apa sih? Nah, abror ini yaitu soleh atau taat kepada Allah. Yang ketiga
ketiga ya, tadi ketiga. Yang keempat, memperoleh pertolongan di hari akhir. Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menghindarkan diri dari siksa akhirat yang paling penting ya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan. Tadi nomor 1 apa? Ini beberapa saja ya yang kita sebutkan. Selebihnya masih sangat banyak. Menjadi dekat dengan Rasulullah, dijamin masuk surga, mendapat pertolongan dari Allah, terus mendapat predikat abror, soleh, taat, terus terbebas dari siksa akhirat. Selanjutnya yaitu balasan bagi orang yang menyayangi anak yatim. Yang pertama yaitu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Dimuliakan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang beriman. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Terus selanjutnya kalian berdiskusi ya. Tadi udah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut, hikmahnya, pengertian anak yatim itu apa? Ya. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk kelompok 1. Pengertian anak yatim itu apa? Iya, bagus sekali. Pengertian anak yatim ini anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum balik. Itu anak yatim. Kalau hikmahnya, kelompok 2 yang bisa didapatkan dari cerita tersebut. Oke, baik. Ya, kita menyayangi anak yatim sepenuh hati. Apa yang ada kita beri, seperti pakaian tadi yang diberi oleh Rasulullah. Karena tadi anak yatim hanya mempunyai satu orang tua saja. Ada yang ingin ditanyakan? Kayak jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Kita akhiri dengan doa pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.